Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner dan barengan sama saya ya yang saat ini sedang ada di Jogja. Tapi bukan berarti saya meninggalkan tempat habitat saya ya, tidak, tentu saja tidak. Oke guys, saat ini saya ada di Jogja seperti yang saya katakan tadi dan beberapa video yang saya upload belakangan ini tentang Jogja juga ya. Ini sekalian guys ya. Dan seperti yang ada di depan layar monitor Anda, kalau saya sekarang ada di Jalan Margo Utomo ya. Nah, jalan ini merupakan jalan yang dulunya sebenarnya sih nama aslinya Margo Utomo ya, tapi kemudian diganti dengan Jalan Pangeran Mangkubumi gitu ya. Terus kemudian tempatnya ini gak jauh dari stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu yang ada di dekatnya Malioboro. Dan tidak meninggalkan ciri khas dari channel ini ya. Saya ingin ini ya jalan-jalan karena masih pagi guys ya, dan saya punya inisiatif, punya rencana ingin jalan pagi ya. Saya ingin tahu gimana sih suasananya, apakah seperti ada di daerah Prigen. Tentu saja lain ya, karena di daerah sini ini termasuk kota ya, meskipun kotanya bukan kota besar seperti di Jakarta atau di Surabaya, tapi di sini kalau menurut saya sih udah termasuk gede ya dibandingkan dengan tempat tinggal saya. Dan saya penasaran ya, jalan kaki dari tempat saya tinggal di Hotel Grand Ina Malioboro, saya akan berjalan menuju ke Monumen Tugu Yogyakarta. Nah, ini dia, ini merupakan salah satu ikon yang ada di Jogja ya. Nah, terus kemudian di sini ternyata kalau pagi kayak gini ini banyak yang jalan kaki, ada yang bersepeda kayu ya. Nah, jadi gitu. Jadi banyak orang yang ini ya berolahraga sepeda, kalau istilahnya kalau di tempat saya sepeda pancal guys ya. Jadi sepeda yang ini bisa digunakan untuk berolahraga gitu ya, untuk menjaga kebugaran. Jadi kalau misalnya selama ini mungkin Anda banyak naik mobil, naik kendaraan yang menggunakan motor, nah coba deh sekarang Anda untuk jalan kaki atau ini, karena di sini juga banyak orang yang ini ya, banyak orang yang berolahraga atau mungkin kerja jalan kaki kayak gitu ya. Dan oh ya, untuk daerah di Malioboro itu suatu saat ya ini ada yang mengatakan lagi kalau jalannya itu akan dijadikan pedestrian atau untuk jalan kaki saja, jadi nggak ada yang diperbolehkan untuk naik kendaraan guys gitu. Dan mungkin itu akan melebar sampai ke Monumen Tugu ya, atau di daerah Tugu Yogyakarta. Nah, ini suasananya guys ya. Kalau orang di Jogja itu banyak yang bersepeda ya, udah lama sih, dan di sana itu sepeda itu banyak yang mengistilahkan itu pit gitu ya, mungkin dari bahasa Belanda kali ya. Dan kita langsung aja ya ke ini, ke arah utara dari tempat saya tinggal, yaitu di ini selama di Jogja, maksudnya bukan tempat saya tinggal saya pindah, enggak, saya nggak pindah guys, saya tetap di daerah ini ya Prigen, tapi saya jalan kaki di sini ya. Pokoknya disempatin aja deh, kalau ada di tempat lain mungkin saya akan jalan keliling gitu, menikmati suasana yang ada di situ. Nah, itu ada becak di situ guys ya. Itu juga ada taksi. Terus di sebelahnya itu ada kalau nggak salah itu Trans Jogja ya. Jadi banyak alternatif yang bisa digunakan, karena di Jogja itu sendiri merupakan tempat yang ramah dengan pejalan kaki, ramah dengan orang yang bersepeda gitu ya. Kalau penilaian saya selama berada di sana mungkin yang ini ya, meskipun nggak lama sih gitu ya. Terus kemudian pokoknya bisa dipilih deh, bisa dipilih. Dan di sepanjang jalan Margo Utomo,
Nah, di sini ini banyak hotel ya, penginapan-penginapan, terus kemudian ada juga tempat untuk jualan. Kalau nggak salah itu ada ini ya, tempat untuk ini ya, apa pusatnya, bukan pusatnya, atau gerainya Dagadu kalau nggak salah. Setahu saya itu ada, ketika saya jalan, saya lewat itu ada, tapi mudah-mudahan nggak salah ya ini ya. Nanti ngasih informasi yang salah ya, tapi coba di ini deh, ditanyain lagi apakah memang benar ada Dagadu di situ. Terus kemudian kalau beli bakpia itu ada. Terus kemudian di sini sampai ke Malioboro ke arah selatan menuju ke keraton itu ya, ke daerah benteng Vredeburg itu juga banyak sekali orang jualan makanan. Terus kalau pingin beli-beli ini ya, baju-baju yang bisa dipakai oleh-oleh, nah ini bisa beli di Malioboro. Di sini juga ada kok guys ya. Ini bisa dipilih. Oke, nah itu udah kelihatan ya. Kaget ya semuanya. Itu adalah Monumen Tugu Jogja. Nah, ngobrolin ya sedikit tentang sejarah dari monumen itu. Nah, ngobrolin tentang Monumen Tugu Jogja ini dulunya namanya Tugu Golong Gilik ya. Nah, ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1755, dan yang meresmikannya itu adalah keturunannya, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ini pada tanggal 3 Oktober 1889. Nah, berapa tahun tuh ya? Hitung sendiri. Oke, waktu itu guys, bukan benteng ya, kok ngobrolin benteng Vredeburg jadi ingat benteng. Ngobrolin tentang ini ya, Tugu Jogja ini yang jadi ikonnya kota Jogja ini cukup menarik ya, karena ini merupakan punya makna ya, punya makna yaitu manunggaling kawula Gusti. Jadi ketika melawan penjajah Belanda, jadi rakyat dengan rajanya itu bersatu padu untuk bahu-membahu untuk melawan penjajah. Jadi kayak gitu guys. Terus kemudian bangunan awalnya itu tingginya 25 meter ya guys ya. Nah, tapi tanggal 10 Juni 1867 terjadi gempa bumi di Jogja. Akhirnya monumennya itu Monumen Tugu Jogja ini rusak ya, dan akhirnya cuma dibangun sama Belanda, didirikan lagi hanya setinggi 15 meter, jadi gitu. Nah, tugunya itu kemudian karena mungkin ini ya warnanya putih, akhirnya disebut sebagai De Wit Pal atau Tugu Putih. Nah gitu, itu bahasa Belanda guys ya. Jadi karena ini ya, karena sejak pembangunan keraton sendiri, terus kemudian disertai dengan benteng, itu memang ini nggak lepas dengan Belanda, karena Jogja sendiri itu memang terbentuk karena ini ya, perjanjian dengan Belanda ya, yang mengakibatkan keraton Mataram Islam itu akhirnya terbagi dua menjadi keraton yang ada di Solo atau Surakarta dan keraton yang ada di Yogyakarta. Jadi itu guys, makanya pembangunan keraton yang ada di sini memang juga dalam pengawasan Belanda guys ya, karena untuk melancarkan gimana sih supaya orang Indonesia itu nggak macam-macam sama Belanda ya, tapi orang Indonesia juga nggak kalah ya guys ya, tetap membuat semacam pergerakan supaya bisa ya merebut Indonesia kembali lah gitu ya. Dan pokoknya kalau Anda datang ke Jogja itu sangat menarik guys ya, kalau membicarakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, gimana itu Belanda dan sebagainya gitu, yang tadinya itu mungkin nggak tertarik dengan perjuangan melawan Belanda dan sebagainya, itu bisa tertarik karena kalau Anda datang ke Jogja ya. Jadi silakan aja datang ke Jogja, pokoknya kalau mungkin suasananya lagi udah memungkinkan, maksudnya Anda bisa datang ke sini. Oke guys, mungkin masih ada ya beberapa video berikutnya yang akan saya upload yang ngobrolin tentang masih di Jogja juga. Pokoknya ya udah, tonton aja di channel ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share.
mendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.